Eh, oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rafa Setiawan dengan NIM V3423070. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah praktik sistem informasi yang diampu oleh Bapak Fidin Yusfida. Oke, di sini kita sudah diberikan 10 pertanyaan untuk kita praktekkan di dalam distro Linux kita. Jadi kita nanti akan masuk terminal, kemudian kita akan menjawab masing-masing dari 10 pertanyaan tersebut. Oke, di sini saya menggunakan distro Linux Fedora ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin ingin menggunakannya sebagai OS utama atau seperti saya ini kita menggunakannya di dalam virtual machine, teman-teman bisa langsung aja ke dalam website Fedoranya teman-teman. Oke, oke, kita langsung aja ke dalam pertanyaannya. Tunggu kita cek habis baca pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara user untuk masuk sebagai super user? Dan apa bedanya dengan menggunakan super user biasa? Oke, kita ke perbedaannya dulu ya teman-teman. Untuk user biasa hanya memiliki akses yang terbatas di dalam sistem dan hanya dapat melakukan tugas-tugas yang diizinkan oleh administrator. Oke teman-teman, dari definisi ini kita sudah mengetahui bahwa memang kalau kita masuk sebagai user biasa itu sangat terbatas ya teman-teman. Oke, selanjutnya dengan super user atau root. User atau root memiliki akses yang penuh ke seluruh sistem, termasuk kemampuan untuk mengubah file sistem, menginstal perangkat lunak, dan membuat atau menghapus akun pengguna, teman-teman. Oke, langsung aja untuk masuk ke dalam user, teman-teman tinggal mengetikkan perintah sudo ya, teman-teman. Langsung aja ketik perintah sudo, lalu teman-teman bisa klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya nanti tanda dolar yang ada di sini itu nanti menjadi pagar ya kalau nggak salah. Oke, next ke pertanyaan kedua teman-teman. Bagaimana cara mengetahui lokasi atau lokasi direktori aktif saat ini yang sedang kita di mana sih, direktori mana sih yang saat ini kita sedang aktifkan itu? Kita bisa mengetikkan perintah PWD teman-teman. PWD atau print working directory adalah cara yang paling umum untuk mengetahui lokasi direktori yang aktif saat ini. Bisa dilihat teman-teman, kita sekarang berada di dalam live user yang berada di dalam home. Oke, next ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menampilkan isi direktori aktif termasuk hidden files atau direktori serta informasi detailnya? Oke, untuk kita untuk menampilkan list direktori, kita teman-teman bisa klikkan mengetik ls begini saja teman-teman. Tapi ini hanya menampilkan direktori yang informasinya terbatas teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada desktop, dokumen, download dan lain sebagainya. Dan kalau menurut pertanyaan, kan informasi termasuk hidden files dan informasi detailnya, teman-teman bisa mengetikkan perintah ls, strip, atau tanda minus LA, teman-teman. Nah, ini sudah lengkap banget nih, teman-teman. Uh, Langsung aja ke penjelasannya. Perintah ls hanya akan menampilkan file dan direktori yang tidak tersembunyi. Namun, Anda juga bisa menambahkan opsi strip L tadi, teman-teman, atau kepanjangannya long untuk menampilkan informasi detail tentang file serta direktori. Kemudian, yang tadi kan ada strip L sama ada A ya, teman-teman. Untuk strip A itu untuk menampilkan semua file direktori termasuk hidden files
atau direktorinya, teman-teman. Oke, terus pertanyaan selanjutnya kita clear dulu ini, teman-teman, biar nggak ya. Bagaimana cara membuat struktur direktori seperti skema di bawah ini? Jadi nanti ada folder yang namanya nim nama, lalu di dalamnya ada dua folder yaitu gambar serta artikel, lalu di dalam folder gambar ada folder tugas, nanti di dalam tugas ada file teks, teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke yang pertama, kita akan membuat file nim strip nama, teman-teman. Oke, seperti ini kita bisa ls. Oke, sudah terbuat. Kemudian kita bisa, oh ya, kita mengetikkan perintah mkdir atau make directory ya, teman-teman, untuk membuat folder baru. Terus kita lanjut, kita change directory ke dalam folder yang baru aja kita buat. Terus kita mkdir lagi folder gambar dan artikel. Ini kita bisa lihat sudah ada dua ya, teman-teman, ada artikel dan juga ada gambar. Oke, next kita masuk ke folder gambar. Kita membuat mkdir folder yang namanya tugas. Benar kan? Ya benar. Mkdir tugas. Lalu kita jadi lagi ke tugas. Nah, di dalam tugas ini, lanjut ke pertanyaan kelima dulu. Bagaimana cara membuat sebuah file teks dengan nama data strip_buah.txt, teman-teman? Nah, caranya mudah aja, kita tinggal menjalankan satu perintah yang namanya touch, teman-teman. Ini, perintah touch adalah cara yang paling mudah atau cara yang paling sederhana untuk membuat file kosong. Jadi kita tinggal masukkan komen touch, kemudian kita masukkan nama filenya. Jadi kita di sini akan membuat nama filenya itu data strip buah.txt. Aduh salah. Kita rm dulu ya, teman-teman. Kita proses txt seperti ini, kita ls. Karena itu tadi ada typo, kita hapus saja rm data ini buat menghapus, kita ls lagi. Nah, udah ya, teman-teman. Jadi begitu cara membuat file kosong yang baru. Kita menggunakan perintah touch. Oke, kita clear. Kemudian untuk pertanyaan yang ke-6, bagaimana cara memindahkan file data buah ke dalam direktori artikel? Nah, teman-teman ingatkan tadi kita masuknya ke dalam folder tugas untuk file data buahnya. Kemudian kita akan menggantinya ke dalam folder artikel. Jadi kita tinggal menggunakan perintah mv, teman-teman, atau move. Move adalah cara yang paling umum untuk memindahkan file atau directory. Kita tinggal klik aja mv, lalu file apa yang ingin dipindah, kita akan memindah data buah.txt, kemudian ke mana itu akan dipindahkan. Di sini kita akan keluar dulu dari folder tugas, kita tinggal klik T2 slash, kemudian kita akan keluar dari folder gambar, kita titik 2 slash lagi, kemudian kita akan masuk ke artikel, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kalau kita cek, udah kosong, tidak ada. Kemudian kita kalau cd, kita cd ke dalam folder artikel, kita ls. Nah, data buah sudah berhasil dipindahkan. Oke, next pertanyaan ke-7. Bagaimana cara menduplikat file data buah dengan nama data strip buah strip baru? Nah, kita mudah aja, kita tinggal mengetikkan perintah cp atau copy. Adalah cara yang paling umum untuk menduplikat file. Caranya kita tinggal klik aja cp, lalu file apa yang ingin kita copy, di sini data buah.txt, kemudian nama file barunya, data buah strip baru.txt. Seperti ini ya, teman-teman. Pakai aja enter, lalu kita cek apakah file baru tersebut sudah berhasil dibuat. Kita tinggal cek ls. Nah, bisa dilihat, teman-teman, di sini data
slash buah strip baru sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Oke, next kita pertanyaan ke berapa? Ke-8. Bagaimana cara menghapus direktori gambar? Nah, kita keluar dulu dari ini, kita ke parent foldernya. Kemudian kita tinggal menjalankan perintah RM atau remove, digunakan untuk menghapus file dan direktori. Lalu kita bukan hanya menggunakan RM saja, kita juga menggunakan opsi strip R dan juga V. R yang artinya recursive digunakan untuk menghapus direktori beserta semua isi di dalamnya. Dan opsi strip F atau force digunakan untuk menghapus file atau direktori tanpa konfirmasi. Oke, kita tinggal rm, jalankan perintah rm strip rv gambar. Yap, seperti ini teman-teman. Sudah berhasil, kita cek sekarang ls. Nah, yap, tersisa di dalam folder 070 strip Rafael hanya tersisa folder artikel karena folder gambar sudah hasil kita hapus ya teman-teman. Oke, next pertanyaan 9. Tambahkan tulisan mangga di dalam file data strip buah strip baru.txt. Aja kita tinggal menjalankan perintah echo. Perintah ini dapat digunakan untuk menulis teks di dalam file. Kita tinggal jalankan echo, lalu string, kita tulis mangga, lalu di dalam atau lebih besar dari data strip buah baru dot salah tadi kita harusnya masuk dulu ke dalam folder artikel seperti ini, lalu slash strip buah strip baru. Nah, seperti ini. Kita tadi lupa masuk ke dalam foldernya. Kita masuk dulu. Nah, sekarang itu tadi tulisan mangga sudah berhasil kita tambahkan ke dalam file data buah baru ya teman-teman. Oke, next pertanyaan 10. Tampilkan isi dari file data buah baru tadi. Nah, kita sekarang akan melihat apakah tadi mangga sudah masuk atau belum. Kita cek sekarang, kita akan menggunakan perintah cat. Adalah cara yang paling sederhana untuk menambahkan isi file menampilkan isi file teks, teman-teman. Kita tinggal tulis saja cat atau kucing gitu ya. Cat data lalu file yang akan ingin kita tampilkan. Data buah baru. Yap, tuh teman-teman bisa lihat sendiri mangga sudah berhasil kita tambahkan ternyata. Oke, 10 pertanyaan ternyata sudah kelar teman-teman. Yap, ya berarti cukup sekian aja teman-teman. Terima kasih buat yang udah menonton. Sekiranya tutorial kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Saya Rafael, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.